يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سجار يا شيخنا خارق العادات يا حبيبنا عبد الرحمن سجار يا شيخنا خارق العادات أنتم ولينا أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا يا خالق العادات warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshir lil mu'minin bima qala Allahul alim wa basyiril mu'minin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshir lil dhakirin bima qala Allahul alim fadhkuruni adhkurkum. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, terima kasih atas kehadiran. Semoga dengan kehadiran malam ini bisa sebagai bukti kita cinta terhadap ajaran kita, ajaran Islam, ajaran yang akan memberikan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dianugerahi konsistensi atau istiqomahan dalam kebaikan. Semoga Allah menutup kesalahan atau dosa-dosa kita dengan limpahan karunia yang tak terbatas. Dengan keberkahan thalabul ilmi, dengan keberkahan zikir, kita ingat Allah dan Allah ingat kita. Ketika Allah ingat kita, berarti apapun masalah dalam kehidupan kita, yang kecil, yang besar, masalah pribadi, masalah masyarakat, semoga Allah memberikan solusi-solusi terbaiknya. Amin. Semoga kebersamaan kita senantiasa mendapat bimbingan Allah, kebersamaan di dunia wal akhirah. Ketika ada di antara kita yang masuk surga misalnya, kemudian ada sahabat yang lain tidak masuk surga, mudah-mudahan ada sahabat yang mampu memberikan syafaat atau pertolongan kepada sahabat yang lain, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apapun persahabatan kita, bentuknya bisnis atau apapun, itu harus senantiasa didasari dengan iman, ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, pada kesempatan malam ini ingin saya sampaikan sesuai dengan hal yang pernah saya sampaikan di waktu yang dulu, bahwa jalan menuju Allah itu jumlahnya tak terbatas. Di jalan menuju Allah itu at-turuqu ilallah bi'adadi anfasil khalaiq. Jadi jalan menuju Allah itu sejumlah tarikan nafas seluruh makhluk, sangat banyak, tak terhingga, tak terhingga. Bisa melalui zikir, bisa melalui sedekah, bisa melalui baca Al-Quran, kita usul terhadap Allah, bisa melalui pengabdian terhadap masyarakat, bisa melalui santunan, bisa melalui apapun kebaikan-kebaikan yang bisa kita optimalkan. Itu jalan menuju Allah, jalan menuju ridha Allah. Minimal menurut pakar ada 6 cara beragama atau jalan menuju Allah. Yang pertama, kalau menurut istilah Inggrisnya, secret right. Secret right itu adalah orang beragama itu lebih didominasi dengan kacamata fikih atau kacamata hukum.
Dia rajin sholat, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, rajin berjamaah, rajin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu masuk kelompok secret tribe. Jadi orang-orang yang secara spiritual sangat tinggi, mungkin nilainya 9 atau 10. Ini keunggulannya di sana. Kemudian yang kedua, ada kelompok umat muslim yang penekanannya dalam segi akhlak. Sholat berjamaahnya tidak terlalu sering, menolong yang korban gempa tidak bisa kemana. Tetapi dalam skup pribadi, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakatnya, dia itu dikenal sebagai anak atau orang atau ayah yang akhlaknya luar biasa. Ini jalan menuju apa? Kalau tadi kelompok yang pertama adalah orang-orang yang rajin, taat, melaksanakan ibadah makhluk atau bahkan ibadah ghair makhluk. Kalau yang kelompok ini, kelompok yang kedua, penekanannya, spesialisasinya ada dalam segi akhlak. Apa itu akhlak? Tawakal, misalnya, menepati janji, tidak bohong, jujur. Jadi meskipun dia sholat berjamaahnya tidak sesering kelompok yang pertama, tapi dia dari segi akhlaknya melebihi dari kelompok yang pertama. Ada umat Islam yang seperti itu. Kita tinggal muhasabah atau introspeksi kita itu di mana? Itu artinya ketika kita menemukan kelompok muslim yang berbeda dengan kita dalam wilayah garapannya atau spesialisasinya, kita tidak layak untuk menyalahkan. Misalnya karena kita sudah masuk thariqah, kita menyepelekan orang yang belum berthariqah, itu sangat salah besar. Apalagi misalnya kita menghina atau mengecilkan pengamal thariqah yang lain, itu harus kita hilangkan harapan seperti itu. Jadi semua punya jalan, semua punya cara, semua punya selera masing-masing dalam menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada istilahnya devotion. Devotion itu umat muslim yang tingkat kepasrahannya, tingkat perasaan pasrah terhadap Allahnya nomor 1. Meskipun tata cara ibadahnya tidak serajin yang kelompok yang pertama, kemudian akhlaknya tidak sebaik dengan kelompok yang kedua, tetapi kelompok yang ketiga ini dia memiliki perasaan pasrahnya yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sering komunikasi dengan sahabat kita, dengan teman-teman yang lain dalam dialog, kita bisa menilai tingkat kepasrahan, tingkat ketawakalan, tingkat perasaan pasrah terhadap Allahnya. Kita membandingkan dengan tingkat kepasrahan kita terhadap Allah. Contoh misalnya, ada teman kita meskipun kelihatannya ekonominya tidak terlalu bagus, tapi tingkat kepasrahan terhadap Allahnya sangat tinggi. Sementara kita yang dininabobokan dengan rezeki misalnya, itu akan justru mengerilkan jiwa-jiwa kemandirian, jiwa-jiwa kepasrahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan warna-warni kelas-kelas dalam bidang-bidang masing-masing sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing. Kemudian yang keempat, ada orang umat muslim yang menonjol dalam ketaatan terhadap guru, sami'na wa ta'ana terhadap guru. Itu. Jadi meskipun dia ibadahnya tidak sebaik kelompok pertama, akhlaknya tidak sebaik kelompok kedua, kemudian kepasrahannya tidak sebaik kelompok ketiga, dia menonjolnya di ketaatan terhadap guru. Ketika dia taat terhadap guru, tentunya guru tentang agama, dia berarti taat terhadap Rasul, dia berarti taat terhadap Allah. Karena silsilah guru saya yakin sambung menyambung terhadap Rasul. Ketika dia taat terhadap guru, berarti dia terhadap Allah juga taat secara otomatis seperti ini. Jadi ada orang yang seperti itu dalam realitas kehidupan kita.
Meskipun sholatnya tidak terlalu rajin dibandingkan dengan kelompok pertama, akhlaknya tidak terlalu baik dibandingkan dengan kelompok kedua, keikhlasan atau kepasrahan terhadap Allahnya tidak terlalu baik, tetapi dia sangat patuh terhadap guru. Ketika guru minta untuk melakukan terhadap dia sesuatu yang positif, dia secara respon yang sangat cepat melakukannya dengan hal yang terbaik. Banyak hal seperti itu orang. Dan ini adalah salah satu keistimewaan yang tidak dianugerahkan oleh Allah terhadap sebuah kita. Mungkin segelintir di antara kita yang benar-benar taat terhadap gurunya. Ini bagaimana kita introspeksi diri kita masing-masing. Dan yang kelima ada istilahnya mystical quest. Jadi orang-orang yang masuk dunia sufi. Alhamdulillah kita sudah beat dengan mursyid kita. Ya. Kita sudah masuk ke kelompok yang kelima, mystical quest. Orang-orang yang masuk dunia tasawuf. Artinya meskipun kita sudah masuk terhadap ranah tasawuf, kita haram untuk mengecilkan, menghina, meremehkan orang-orang yang belum masuk dunia tasawuf. Karena jalan menuju Allah itu sangat banyak. Dengan tasawuf kita, dengan zikirnya, dengan aktivitas-aktivitas spiritual yang sering kita lakukan baik secara pribadi ataupun secara berjamaah, itu adalah jalan, cara, metode, gaya kita mudah-mudahan sampai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada orang yang wusul, orang yang sampai terhadap Allah melalui reason inquiry atau istilahnya intelektualitas. Sering melakukan kajian ilmiah, diskusi, seminar, kemudian simposium keagamaan ataupun nilai-nilai kemanusiaan. Itu akan menjadi wahana atau media dia untuk sampai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan misalnya di antara kita ada, meskipun kita sudah masuk dalam dunia thariqah, tetapi kita juga bisa mengembangkan sayap. Selain itu, selain di jalan tasawuf, kita juga bisa masuk misalnya ke ranah-ranah intelektual. Rajin baca, rajin diskusi, akses informasi sekarang sangat terbuka luas. Jadi tidak alasan dalam thariqah yang kita anut orang-orang yang tidak mengerti. Karena dalam sulh Sadiliyah salah satunya ada ta'lim wa ta'allum, belajar atau mengajar. Ya, jadi itu salah satu. Kemudian sholat berjamaah, kemudian silaturahim, kemudian menyedikitkan dosa kecil dan berhenti dari dosa. Ini menjadi sebuah thariqah atau jalan atau cara kita bagaimana kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malam-malam nonton bola misalnya. Pernah tidak terbersit, tahajud dulu lah. Saya pikir itu sangat susah. Padahal waktu sangat luas, minimal 1 rakaat sholat malam. Tapi ya Allah, itu luar biasa berat. Meskipun tiap malam begadang, kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat misalnya. Ini adalah kekalahan sebetulnya. Meskipun misalnya Prancis menang, tapi pada prinsipnya kalah karena tidak dibarengi dengan sholat 2 rakaat sholat malam. Saya yakin itu. Jadi meskipun misalnya kemarin Spanyol kalah, tapi kita menontonnya dengan 2 rakaat sholat malam, hakikatnya kita menang. Atau misalkan Maroko menang, gitu. Tapi kalau kita tidak sholat malam, berarti kita kalah. Artinya banyak yang harus kita benahi pribadi kita masing-masing. Saya juga sama, gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita benahi, kita tingkatkan. Kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam meningkatkan penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti di akhir bisa kita diskusi.
rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li bi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.